Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita akan mulai ibadah jam doa pada malam hari ini. Kita akan datang menyembah Tuhan karena kita tahu di saat badai permasalahan datang menerpa kehidupan kita, kita yakin dan percaya Tuhanlah yang akan menaungi dan melingkupi kita semua. Kita akan pujikan pujian lingkupiku. Bersatu hati dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan pada malam hari ini Engkau menyatukan setiap kami Tuhan untuk kami boleh dapat bersama-sama mengikuti ibadah jam doa pada malam hari ini Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ke tangan kasih-Mu ibadah jam doa pada malam hari ini, biar Engkau sendiri Tuhan yang bertata di tengah-tengah kami Tuhan, agar ibadah kami Tuhan boleh menjadi ibadah yang sejati di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan semua yang di tangan kasih-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Agus. Namun sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan kembali. Kita akan pujikan pujian Ku hidup bagimu. Yesus, Kau benar. Yesus, Kau benar.
waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Agus. Shalom. Kita sudah memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan, dan kini tiba saatnya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu yang terambil dari Yohanes 8 ayatnya yang ke-32, yaitu ayat tema kita. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pada saat yang indah ini kami sudah berseru, memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Dan kini tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda kebenaran-Mu melalui anak-Mu ini ya Tuhan. Tuhan pakai, Tuhan bimbing, Tuhan tuntun, sembunyikan di balik salib-Mu, sehingga perkataan yang keluar dari lidah dan bibir anak-Mu ini adalah kebenaran yang datang dari Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam sehat Bapak Ibu saudara sekalian. Baik, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-32. Namun saya akan membacakannya, yaitu ayat yang ke-30 sampai 36. Yaitu tema pada bulan ini yaitu kebenaran yang memerdekakan. Baik, saya akan membacakannya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Yang ke-32, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." 35, "Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah." 36, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa bulan ini, bulan Agustus, adalah hari besar buat negara kita Republik Indonesia, yaitu hari kemerdekaan, tepatnya di tanggal 17 hari yang lalu, yaitu di mana proklamasi kemerdekaan kita, negara kita Indonesia tercinta ini. Dan kita sebagai anak-anak Kristus Yesus, kita pun juga dimerdekakan. Tepatnya di mana? Di Bukit Golgota, di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk memerdekakan kita dari yang namanya belenggu dosa. Karena pada saat itu umat manusia sudah banyak yang diperbudak oleh yang namanya dosa. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kemerdekaan di dalam Kristus, kita bukan berarti harus hidup semau kita. Karena kita sudah dimerdekakan Kristus, justru kita harus mengikuti apa yang harus kita kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita tidak diperbudak oleh dosa lagi. Kita harus menanggalkan baju lama kita,
jubah lama kita yang kebiasaan-kebiasaan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan itu kita tanggalkan, berganti dengan jubah yang baru, yaitu menjadi anak-anak Kristus, menjadi pengikut Kristus yang sejati. Jadi kita harus hidup benar. Bagaimana kebenaran itu harus kita ikuti. Tuhan Yesus sudah banyak memberikan contoh, sudah banyak memberikan teladan yang harus bisa kita ikuti jejaknya. Jadi bukan kita semena-mena ya, kita sudah ditebus oleh dosa, bukan berarti kita sudah bebas penuhnya dari dosa. Justru disitulah tantangan yang sangat berat yang harus kita lalui. Yakin dan percaya pasti bisa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat. Jadi apapun belenggu dosa yang ingin menghimpit kita, yang ingin mengacau balaukan kita, itu kita lawan. Bukan kita biarkan. Kalau kita biarkan berarti kita kalah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa belenggu dosa itu banyak dengan yang namanya pernak-pernik duniawi. Keduniawianlah itulah yang membelenggu kita, sehingga kita diperhadapkan dengan berbagai macam-macam dosa. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Kita kalau dekat sama Tuhan, apalagi kita menjadi anak Tuhan, kita pasti ingat Bapa kita yang di surga. Amin. Jadi ketika ada belenggu dosa itu mau menghampiri, belenggu dosa itu mau mengajak ini itu. Nah, kita punya Bapa, kita langsung sebut saja namanya, dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan dari hal-hal sedemikian yang ingin membelenggu saya, sehingga saya terlepas dari yang namanya belenggu dosa itu. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa pada malam hari ini kita diingatkan kembali bahwa kemerdekaan di dalam Kristus itu bukan berarti kita merdeka sepenuhnya dan kita bebas berbuat apa saja, namun justru kita mengisi kebenaran di dalam Kristus, sehingga apapun belenggu dosa itu yang mau menghampiri, yang mau membelenggu kita, itu tidak mendekat kepada kita. Kalau kita hidup benar, hidup di dalam Kristus, belenggu dosa, belenggu apapun yang ingin menghimpit kita supaya kita keluar dari lainnya Tuhan, mendekat saja pasti takut. Itulah anak Tuhan. Besarnya anak Tuhan kalau benar-benar mau mengikut Tuhan Yesus, benar-benar mau mengisi, karena kita sudah dimerdekakan Kristus, ya kita harus lakukan. Berat enggak? Boleh dikatakan berat, boleh dikatakan sedang-sedang, boleh dikatakan ringan. Itu hati kita. Kalau hati kita dekat sama Tuhan, tidak ada yang berat dan tidak ada yang mustahil. Amin. Dan kemerdekaan di dalam Kristus pada malam hari ini kita diingatkan secara keras. Jadi bukan dari perkataan saja, namun apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat. Apalagi di saat-saat musim seperti ini, banyak sekali ibadah melalui online, ibadah melalui media-media lain, media sosial, medsos atau yang lainnya. Disitulah banyak belenggu-belenggu dosa yang ingin menghampiri, banyak belenggu-belenggu dosa ingin menjebak. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Kristus, kita jangan sampai ikut-ikutan yang tidak benar. Jangan sampai ikut-ikutan yang ingin mengeluarkan kita dari realnya Tuhan. Namun isilah kemerdekaan itu di dalam Kristus Yesus,
dengan penuh kesungguhan kita untuk tetap memuliakan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa pada saat yang indah ini saya sendiri pun dan Bapak Ibu sekalian mungkin kita diingatkan kembali bahwa kemerdekaan itu bukanlah hal yang sepele. Namun Tuhan Yesus Kristus penuh perjuangan, penuh dengan penuh perjuangan yang sangat luar biasa lah. Dia mulai dicambuk, di apapun itu untuk memerdekakan kita. Masa kita mau semena-mena? Tidak. Namun kita harus tetap berjalan di relnya Tuhan, supaya kita dapat mengisi kemerdekaan itu dengan kebenaran-kebenaran Kristus. Amin. Sebagai ayat penutupnya, yaitu di ayat yang ke-36 ya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, ini loh, kebesaran hati Tuhan Yesus terhadap kita untuk memerdekakan kita dari belenggu dosa sampai sebesar itu. Kalau kita berbuat semau kita, tahu sendiri akibat. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa firman Tuhan pada malam yang indah ini, mari kita isi dengan kemerdekaan di dalam Kristus. Bukan hanya semau kita yang semau kita, namun biarlah Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang berkarya, dan kita mengikuti jalannya Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, pada malam yang indah ini kami sudah mendengarkan kebenaran sabda-Mu melalui hamba-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan, kami senantiasa berada di relnya Tuhan, dan kami melakukan kebenaran-kebenaran di dalam Kristus, sehingga kami menerima kemerdekaan di dalam Kristus itu tidak sia-sia ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ampuni dari kami apabila kami masih ada kekurangan ataupun yang tidak berkehendak di hati Tuhan. Namun Tuhan, kami ingin senantiasa mencoba yang lebih baik dan lebih baik lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Sela. Demikian firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Agus. Terima kasih Bapak Agus atas firman-Nya yang sungguh indah. Kiranya melalui firman Tuhan pada malam hari ini boleh menguatkan hati kita. Saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk datang terlebih dahulu menyembah Tuhan. Kita akan pujikan, kami perlu Kau Tuhan. Kasih
Tuhan. Kami memerlukan Engkau Tuhan, kami memerlukan sentuhan tangan-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu tidak mampu untuk berjalan sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada malam hari ini Tuhan. Kami menyatukan hati kami untuk kami membawa bangsa dan negara kami ke tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau tahu Tuhan kalau bangsa kami pada saat ini sedang mengalami peningkatan kasus COVID Tuhan. Kami rindu Tuhan Engkau akan melawat bangsa kami. Kami rindu Tuhan untuk COVID ini segera berlalu dari bangsa kami. Kami rindu Tuhan Engkau akan selalu menaungi bangsa kami. Kami rindu Tuhan untuk kami boleh dapat hidup kembali normal seperti biasanya Tuhan. Kami rindu juga Tuhan untuk beribadah bersama-sama di gereja-Mu bersama dengan saudara-saudara kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga membawa para tenaga medis Tuhan yang menjadi garda terdepan untuk melawan pandemi ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan, Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan untuk mereka Tuhan untuk menangani kasus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk para pemimpin kami, mulai dari tingkat paling atas sampai dengan tingkat paling bawah Tuhan. Kiranya Engkau memberkati para pemimpin kami Tuhan, Engkau memberikan hikmat, kebijaksanaan dalam memimpin bangsa kami, agar bangsa kami Tuhan tetap maju, agar bangsa kami Tuhan tetap berjaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga membawa untuk jemaat-jemaat-Mu yang ada di Pauljaten. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang akan memberkati keluarga demi keluarga, Engkau memberkati pekerjaan mereka Tuhan, apa yang diusahakan oleh tangannya. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang akan buat berhasil dan beruntung Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari tingkat TK sampai dengan perguruan tinggi. Kiranya Tuhan Yesus sendiri akan memberikan hikmat, kepandaian, kepintaran, kecerdasan untuk mereka. Biarlah setiap materi yang disampaikan oleh gurunya boleh dapat mereka pahami Tuhan. Kiranya juga Tuhan Yesus sendiri akan memberikan masa depan yang penuh harapan untuk anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga membawa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan akan melawat, Tuhan akan menyembuhkan. Kiranya saudara-saudara kami di Tuhan boleh kembali sehat seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga pendeta Agung Tuhan yang Kau izinkan untuk melayani kami di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati pelayanannya. Engkau memakai beliau Tuhan secara luar biasa agar dapat memberkati kami Tuhan melalui firman-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya juga Tuhan Yesus sendiri akan memberkati keluarganya. Kiranya Tuhan akan memberikan kecukupan untuk keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk acara ulang tahun gereja kami yang akan dirayakan pada tanggal 12 September nanti Tuhan. Kiranya Engkau memberkati acara demi acara yang sudah kami susun. Kiranya acara ini Tuhan boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk setiap dana yang kami perlukan. Kiranya Tuhan akan mencukupkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan semuanya ini ke tangan kasih-Mu. Ampuni Tuhan setiap dosa, kekurangan dan kelemahan kami. Hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sedang berdoa dan ucap syukur pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pendeta Agung untuk memberikan doa berkat dan doa penutup. Kasih Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan juga sudah menaikkan doa-doa. Tiba saatnya kita akan mengakhiri jam doa pada malam hari ini. Sebelumnya, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita serahkan doa pribadi kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu dan Engkau sudah mendengar doa-doa yang sudah kami naikkan. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu yang saat ini mengikuti jam doa. Kami serahkan mereka semua dalam berkat kasih anugerah-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memberkatinya dengan berkat-berkat yang dari surgawi. Tuhan memberkati.
Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan Tuhan memberi engkau berkat damai sejahtera sukacita, kelimpahan dan pertolongan Tuhan disediakannya bagimu. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.